Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah dipaksa menikah ayah dengan pria bisu. Di hari pernikahan kabur, 4 tahun kemudian ternyata cinta itu memang unik. Anak-anak muda di mabuk asmara terkadang lupa diri oleh namanya cinta. Kemudian kehilangan kendali diri dan bahkan menyakiti orang-orang yang sangat dekat dengan mereka. Namaku Wati, tinggal bersama ayah sejak kecil. Dia adalah sosok ayah sekaligus ibu bagiku, sehingga hubunganku sangat dekat dengan ayah. Bahkan sejak kecil, aku telah memikirkan kelak jika menikah aku harus mencari pria seperti sosok ayah. Ibuku sudah meninggal puluhan tahun yang lalu, dan ayahku tidak pernah menikah lagi. Sejak kepergian ibuku, di atas meja di samping tempat tidurnya masih tersimpan foto pernikahan mereka. Aku tahu ayahku sangat mencintai ibuku. Di usiaku yang ke-19 ketika itu, aku menjalin cinta dengan seorang pria di luar daerah. Orangnya baik dan gagah dan juga humoris. Setiap hari selalu menghiburku dengan canda ceria yang lucu, dan aku merasa seperti telah menemukan sosok pria seperti ayah di dalam dirinya. Tak lama kemudian, aku mengenalkan pacarku pada ayah. Ayahku bertanya padanya, apa rencana di masa depan bersamaku. Dia tampak terpatah-patah dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Kemudian ayahku memberitahu banyak padanya tentang kehidupan. Setelah pulang dia menjadi marah dan kesal kepadaku. Dia bilang ayahku kolot dan ketinggalan zaman. Karena sangat mencintainya dan di bawah pengaruhnya, perlahan-lahan aku lebih cenderung memihaknya dalam masalah cinta. Bahkan kemudian dia memintaku menikah dengannya di luar daerah, dan tanpa pikir panjang, aku pun setuju dengan usulannya. Ketika ayahku mengetahuinya, dia sangat tidak setuju. Dia mengancam tidak akan mengakuiku sebagai anak jika aku nekat pergi dengannya. Ayahku bilang pacarku itu tidak benar-benar tulus padaku, memintaku harus berpikir jernih, hingga akhirnya aku pun putus dengan pacarku. Bukan karena pacarku, tapi aku dikurung tidak boleh keluar oleh ayahku. Setelah putus, hubunganku dengan ayah berubah drastis. Aku mulai membencinya karena aku merasa dia telah menghancurkan cintaku. 2 tahun kemudian, ayah membawa seorang pria bernama Awan, anak dari keluarga penolongnya, dan memintaku jalan bersamanya. Awan terlihat sangat pemalu. Dia selalu menunduk saat bertatapan denganku, sampai-sampai mukanya juga memerah. Aku tidak suka tipe pria seperti itu. Bahkan dia adalah pemuda yang bisu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan ayah. Mengapa dia menyuruhku menikah dengan sosok pria bisu? Namun ayah tetap memilih Awan, memaksaku menikah dengannya, mengatakan bahwa Awan adalah pria yang paling cocok denganku. Aku pikir ayah hanya ingin membalas budi, jadi memaksaku menikah dengannya sebagai bentuk balas budinya. Bagaimanapun, ayah juga tidak peduli dengan kebahagiaanku. Pada malam pernikahan itu, aku kabur dari rumah. Aku sudah sekali merasa kecewa saat putus dengan pacarku dulu,
Kali ini aku tidak boleh terlihat lemah lagi. Aku tidak ingin hidup dalam kendali ayah. 4 tahun lamanya aku kabur dari rumah sejak malam pernikahan itu. Dan selama 4 tahun itu, aku tidak pernah menghubungi ayah, juga tidak pernah pulang ke rumah. Aku menjalani hidupku yang getir di luar sana. Perlahan-lahan, wawasanku juga bertambah seiring dengan kedewasaanku. Dan rasa benci terhadap ayahku juga tidak terlalu dalam lagi. Malam itu aku bermimpi tentang ayah lagi. Dalam mimpi itu, ayah memanggilku untuk pulang. Dan saat bangun, bantalku tampak basah oleh air mataku. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Keesokan paginya, aku naik pesawat pertama untuk pulang. Perasaanku tidak menentu. Sampai di kampung halaman, 4 tahun lamanya aku tidak pernah menginjakkan kakiku lagi di kampung halamanku. Aku merasa asing sekaligus akrab melihat suasana di kampung kelahiranku. Tiba-tiba aku merasa kesepian dan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Entah apakah ayah baik-baik saja selama ini, apakah keluarga di rumah baik-baik saja. Perasaanku bercampur tidak menentu. Halaman rumahku tampak sunyi dan terlihat sangat bersih dengan deretan bunga-bunga yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Perasaanku agak lega setelah melihat suasana itu. Setidaknya tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dan masih ada orang di rumah. Aku melihat pintu rumah tidak tertutup rapat dan terdengar seorang pria yang terasa asing. "Ayah, apakah airnya panas? Beritahu aku kalau panas ya. Aku akan menambahkan air yang dingin." Perlahan aku mendorong pintu dan memandang di depanku membuat aku menangis seketika. Ternyata awan pria bisu yang kutinggalkan di malam pernikahanku itu sedang mencuci kaki ayahku. Aku melihat air mata ayah berlinang sambil berkata, "Awan, ayah minta maaf. Ayah memang bermaksud menikahkan putriku dengan kamu untuk membalas budi kebaikan ayahmu. Tapi siapa sangka takdir berkata lain. Selama 4 tahun ini kamu selalu merawat ayah yang lumpuh. Ayah benar-benar minta maaf." Aku bersandar di sisi pintu dan terisak menahan tangis. Ternyata ayahku dan ayah Awan adalah teman seperjuangan semasa muda. Ayah Awan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan ayahku ketika melaksanakan sebuah misi ketika itu. Awan mengetahui hal itu, merasa sangat terpukul dan tidak bisa menerimanya. Hingga akhirnya ia menjadi bisu. 18 tahun kemudian, ayahnya kehilangan dompet di jalan. Kebetulan Awan menemukan dompet itu dan berdiri di sana menunggu orang yang merasa kehilangan. Dompet tersebut kembali ke tempat itu. Saat itu ayah sangat familiar dengan sosok pemuda di depannya. Tak lama kemudian, dia baru ingat Awan adalah putra dari kawan seperjuangannya. Setelah itu ayah membawa Awan pulang ke rumah. Ayah tahu persis bahwa Awan adalah sosok pria yang baik dan dapat dipercaya. Karena itulah ayah memintaku untuk menikah dengannya. Sesaat aku kabur saat malam pernikahan, ayah marah dan jatuh stroke karena saking emosinya ketika itu. Pada saat itu tidak ada anggota keluarga lain di rumah itu. Awan yang cemas dan panik juga tidak bisa berbicara, berusaha keras untuk berteriak. Dan siapa sangka, saking paniknya,
Dia berusaha berteriak tolong, dan sejenak itu dia pun tidak bisu lagi. Selama 4 tahun terakhir ini, Awanlah yang merawat ayah dengan tulus dan semua kebutuhan ayah. Ya Allah, aku benar-benar anak durhaka. Selama ini Awan melakukan semua kewajibanku sebagai seorang anak mengurus ayah. Berpikir sampai di situ, aku menutup mulutku sambil menahan tangis yang tidak bisa kubendung lagi. Aku telah menyiapkan sosok pria baik seperti Awan dan salah memahami maksud baik dari ayah ketika itu. Aku benar-benar bodoh sekarang. Aku pulang dan tidak tahu apakah Awan masih bisa menerima diriku sekarang. Aku sangat menyesal, dan apakah ayah akan memaafkanku? Cinta seorang ayah bagaikan gunung. Lika-liku hidup yang mereka alami jauh lebih banyak daripada kita. Tetapi yang pasti, bahwa orang tua kita tidak mungkin akan menyakiti untuk anaknya, karena orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.